Jika Anda mengira Marco Polo atau Ibnu Battuta adalah perintis penjelajahan dunia, Anda perlu memutar waktu jauh ke belakang. 3 abad sebelum Marco Polo lahir, tepatnya di abad ke-10, seorang cendekiawan dari Baghdad telah melakukan perjalanan yang melampaui imajinasi manusia di zamannya. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Hasan Ali bin Al-Husain atau dikenal dengan Al-Mas'udi. Di saat transportasi dunia masih sangat terbatas, ia menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk mengarungi Samudra Hindia, menjelajah dari Persia, India, Sri Lanka hingga pesisir Afrika Timur dan Laut Kaspia. Apa yang membuatnya istimewa bukan sekedar jarak tempuhnya, melainkan metodenya. Al-Mas'udi mengubah cara penulisan sejarah. Ia meninggalkan tradisi menyalin teks kuno dan menggantinya dengan prinsip, saya datang, saya melihat, dan saya membuktikan. Ia mencatat fenomena geologi, mengamati perilaku hewan, hingga memberikan salah satu catatan paling awal dan akurat tentang perdagangan bangsa Rus atau Viking di jalur timur. Julukan Herodotus bangsa Arab bukan tanpa alasan. Ia merekam ensiklopedia dunia di kepalanya. Lahir di Baghdad sekitar tahun 896 Masehi, Al-Mas'udi sebenarnya memiliki privilege intelektual yang tinggi. Darahnya bersambung langsung kepada sahabat Nabi yang ahli Al-Quran, yakni Abdullah bin Mas'ud. Dengan latar belakang ini, ia bisa saja hidup nyaman sebagai ulama istana atau ahli hukum. Namun Al-Mas'udi memilih jalan yang berbeda. Ia menolak berdiam diri di dalam perpustakaan. Bagi Al-Mas'udi, kebenaran tentang dunia tidak cukup hanya dibaca, tapi harus dialami. Ia dikenal sebagai ilmuwan yang haus akan data lapangan. Di pelabuhan Basra dan Syiraf, ia tidak segan berbaur dengan berbagai lapisan masyarakat. Ia duduk menyimak laporan para nahkoda kapal yang baru berlabuh dari Tiongkok atau berdiskusi dengan pedagang dari Afrika Timur. Metode penelitiannya bisa dibilang sangat revolusioner untuk ukuran zamannya. Ia menerapkan pendekatan yang kini kita kenal sebagai verifikasi empiris. Artinya, Al-Mas'udi tidak akan menelan mentah-mentah sebuah informasi. Ia mewajibkan dirinya untuk turun ke lapangan, melihat bukti dengan mata kepalanya sendiri, atau memverifikasi langsung dari sumber utama ketimbang sekedar menyalin rumor yang beredar. Inilah yang membuat karya-karyanya terasa begitu hidup dan akurat. Ia bertindak layaknya seorang etnografer atau peneliti lapangan modern jauh sebelum istilah itu ditemukan. Keberanian ilmiahnya membawa Al-Mas'udi ke garis depan sejarah. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah catatan mengenai invasi bangsa Rus atau leluhur Viking di Laut Kaspia sekitar tahun 913 Masehi. Al-Mas'udi merekam secara detail bagaimana armada 500 kapal perang menerobos masuk ke perairan Kaspia. Mereka datang untuk melancarkan serangan brutal. Al-Mas'udi menggambarkan bagaimana pasukan ini mendarat di kota-kota pinggir pantai, lalu merampas harta benda, membakar pemukiman dan memicu pertempuran berdarah di wilayah kaum muslimin. Catatannya kini menjadi sumber primer yang sangat berharga bagi sejarawan dunia untuk memahami pergerakan bangsa Eropa Utara di masa lalu. Perjalanannya berlanjut ke India. Di sana ia menyaksikan sebuah ritual kuno yang disebut sati. Ini adalah tradisi pemakaman di mana seorang istri sebagai bentuk kesetiaan tertinggi ikut membakar dirinya sendiri di atas tumpukan kayu kremasi jenazah suaminya. Bagi banyak orang, ini mungkin terdengar mengerikan. Namun hebatnya, Al-Mas'udi mencatat fenomena ini dengan kacamata yang objektif. Ia tidak serta-merta mengutuknya, melainkan berusaha memahami alasan dibaliknya. Bahwa bagi masyarakat setempat saat itu, hal tersebut dianggap sebagai jalan suci untuk menjaga kehormatan keluarga dan menyusul sang suami ke alam baka. Tak terhenti di situ, ia berlayar ke Afrika Timur. Di sini, kejeniusan ekonominya terlihat. Ia membedah jalur perdagangan gading secara presisi. Ia menjelaskan bagaimana gading dari Afrika dikirim ke Oman, lalu diekspor ke India dan Tiongkok untuk diolah menjadi hiasan mewah dan bidak catur. Bisa dibilang di abad ke-10 Al-Mas'udi sudah memahami konsep yang kita kenal sekarang sebagai rantai pasok global atau global supply chain. Lebih dari sekedar penjelajah, Al-Mas'udi adalah seorang ilmuwan alam yang berpikir jauh melampaui zamannya. Di wilayah Sistan, perbatasan antara Iran dan Afghanistan hari ini, ia mendokumentasikan sebuah teknologi yang luar biasa, yakni kincir angin atau windmill. Ia mencatat secara rinci bagaimana penduduk setempat merekayasa tenaga angin gurun untuk memutar batu penggilingan gandum dan mengairi lahan. Catatan ini dibuat 500 tahun sebelum teknologi serupa muncul dan digunakan secara luas di Eropa. Kecerdasannya semakin bersinar saat ia mengamati fenomena alam yang ganjil. Suatu ketika, Al-Mas'udi menemukan fosil-fosil kerang laut saat mendaki puncak pegunungan tinggi. Ini membingungkan. Bagaimana bisa hewan laut berada di puncak gunung yang kering dan jauh dari pantai? Di saat orang lain mungkin mengaitkannya dengan hal mitos, Al-Mas'udi menggunakan logika geologi yang dingin. Ia menyimpulkan, karena kerang tidak mungkin berjalan naik ke atas gunung, maka pastilah gunung ini dulunya adalah dasar lautan yang terangkat. Dari sini ia mencetuskan teori bahwa bumi mengalami siklus perubahan yang sangat panjang. Wilayah yang sekarang daratan, dulunya adalah lautan, dan begitu pula sebaliknya. Sebuah pemikiran ilmiah yang mendahului teori geologi modern.
Sepanjang hayatnya, Al-Mas'udi adalah penulis yang sangat produktif dengan lebih dari 30 karya tulis. Namun, ada 3 mahakarya yang menjadi kunci untuk memahami kejeniusannya. Karya terbesarnya bernama Akhbar Az-Zaman, yang berarti sejarah waktu. Ini bukan buku biasa, tetapi ensiklopedia raksasa sebanyak 30 volume. Isinya merekam seluruh sejarah dunia sejak penciptaan Nabi Adam hingga eranya. Sayangnya, karya agung ini musnah di telan zaman. Dunia kehilangan salah satu warisan literasi terbesarnya. Namun, kita patut bersyukur, Al-Mas'udi sempat menulis ringkasannya yang bertahan hingga kini, yakni Murujud Dhahab, yang berarti padang rumput emas. Di dalam kitab inilah tersimpan pemikiran-pemikiran Al-Mas'udi yang jauh melampaui zamannya. Ada 2 hal yang dibahas di sini. Yang pertama ada teori proto-evolusi. 900 tahun sebelum Charles Darwin lahir, Al-Mas'udi sudah menulis tentang rantai kehidupan. Dia menjelaskan bahwa alam semesta ini tersusun rapi seperti anak tangga yang saling menyambung. Ia memaparkan bagaimana alam bisa naik level secara perlahan. Dimulai dari alam mineral atau bebatuan yang mati, lalu naik tahta ke alam tumbuhan yang bisa tumbuh. Nah, disinilah kejeliannya. Al-Mas'udi melihat ada tumbuhan spesial yang sifatnya sudah mirip hewan. Contohnya pohon kurma. Kenapa kurma? Karena menurutnya, pohon kurma memiliki jenis jantan dan betina, serta butuh proses perkawinan untuk berbuah. Sebuah ciri khas dunia hewan. Dari sana tingkatan alam naik lagi ke dunia hewan, lalu mengerucut ke hewan yang paling cerdas dan mirip manusia secara fisik, yaitu kera. Hingga akhirnya, rantai itu sampai pada tingkatan makhluk yang paling sempurna akalnya, yaitu manusia. Jadi, Al-Mas'udi ingin menunjukkan bahwa ciptaan Tuhan itu tidak terputus, melainkan sebuah gradasi yang halus dari yang paling sederhana menuju yang paling kompleks. Ini adalah sebuah observasi biologi yang sangat sistematis dan maju, jauh sebelum taksonomi modern ditemukan. Penemuan yang kedua yakni teknologi dan geografi. Dalam bidang teknologi dan geografi, visinya melampaui zaman. Ia adalah orang pertama yang mencatat penggunaan kincir angin poros vertikal di Sistan, perbatasan Iran. Tak hanya itu, ia memiliki keberanian intelektual untuk mengoreksi peta dunia. Saat ilmuwan Yunani kuno meyakini Samudra Hindia sebagai danau tertutup, ia justru menegaskan bahwa samudra tersebut terhubung dengan Atlantik. Sebuah fakta geografi krusial yang baru bisa dibuktikan oleh pelaut Eropa ratusan tahun kemudian. Dan karyanya yang terakhir adalah kitab At-Tanbih wa Isyraf. Buku ini spesial bukan karena tebalnya, tetapi karena kejujurannya. Ini adalah karya terakhir yang ditulis sebelum ia wafat. Di dalamnya, Al-Mas'udi dengan rendah hati merevisi teori-teori lamanya yang ia anggap keliru setelah mendapatkan data yang baru. Ini adalah bukti integritas seorang ilmuwan sejati, yang setia pada kebenaran bukan pada ego sendiri. Bagi dunia sains modern, Al-Mas'udi bukan sekedar pengelana, melainkan salah satu penyusun ensiklopedia alam terhebat yang pernah dimiliki peradaban Islam. Namun, sejauh apapun kakinya melangkah, hatinya tetap tertinggal di Baghdad. Ia merindukan rumahnya. Sayangnya, takdir memiliki rencana lain yang lebih sunyi bagi sang penjelajah. Mengapa Al-Mas'udi tidak pulang ke Baghdad di masa tuanya? Jawabannya adalah politik. Saat itu Baghdad, kota impiannya, sedang membara. Kekhalifahan Abbasiyah sedang runtuh, digerogoti korupsi dan perebutan kekuasaan. Situasi kacau balau, intrik istana mematikan dan keamanan hancur. Al-Mas'udi sang intelektual bebas menjadi korban dari instabilitas ini. Dia tidak bisa pulang karena nyawanya terancam. Dengan hati yang berat, ia menyadari bahwa rumahnya sudah tidak ada. Ia pun memilih menepi ke Fustat, yang sekarang adalah bagian dari Kairo lama, Mesir. Di Fustat, Al-Mas'udi menghabiskan sisa umurnya. Bukan sebagai seorang pahlawan yang dielu-elukan, melainkan sebagai seorang garib atau orang asing yang kesepian. Dalam tulisannya tersirat kesedihan mendalam seorang perantau. Aku seperti burung yang kehilangan dahan untuk bertengger. Setelah menghabiskan hidupnya menjelajahi dunia, Al-Mas'udi akhirnya beristirahat selamanya di Mesir pada tahun 956 Masehi atau 345 Hijriah, jauh dari tempat ia dilahirkan. Karya terbesarnya, ensiklopedia 30 volume Akhbar Az-Zaman, hilang dimakan zaman. Kita hanya mewarisi ringkasannya saja, yakni Murujud Dhahab. Meski begitu, warisannya tak terbantahkan. Kualitas keilmuannya diakui oleh ilmuwan-ilmuwan besar dari 2 dunia. Dari dunia Islam, pengakuan tertinggi datang dari bapak sosiologi dunia, yakni Ibnu Khaldun. Kita tahu bahwa Ibnu Khaldun adalah kritikus yang sangat ketat. Namun dalam kitab legendarisnya, Muqaddimah, ia secara khusus menobatkan Al-Mas'udi sebagai Imam Al-Mu'arrikhin atau pemimpin para sejarawan. Bagi Ibnu Khaldun, Al-Mas'udi adalah panutan utama bagi siapa saja yang ingin menulis sejarah dengan benar. Tak hanya itu, pengakuannya juga datang dari benua barat modern.
Sejarawan sains terkemuka, George Shelton, dalam bukunya Introduction to History of Science, memberikan julukannya istimewa. Ia menyebut Al-Mas'udi sebagai Pliny of the Arabs, atau sang Pliny bangsa Arab. Apa maksudnya? Pliny of the Elder adalah ilmuwan Romawi kuno yang menulis ensiklopedia alam paling lengkap dan dihormati dalam sejarah Eropa. Jadi, dengan julukan ini, dunia sains modern mengakui bahwa Al-Mas'udi setara dengan ilmuwan Romawi legendaris tersebut. Sebagai penyusun ensiklopedia alam terhebat yang pernah dimiliki peradaban Islam, Al-Mas'udi membuktikan bahwa Islam di abad ke-10 bukan hanya soal pedang dan kekuasaan, tapi juga soal keingintahuan yang tak terbatas terhadap semesta. Nah, gimana menurut kalian? Apakah keberanian Al-Mas'udi merevisi karyanya sendiri adalah sifat yang hilang dari ilmuwan zaman sekarang? Tulis di kolom komentar.